Oke, kita lanjutkan lagi. Yang bagian B, gimana sih cara nentuin oksidasi sama reduksi menggunakan bilangan oksidasi. Jadi cara yang ketiga, metode yang ketiga itu sebenarnya metode yang paling efektif karena tinggal menghitung angka. Dan metode ini adalah penyempurna untuk metode penentuan oksidasi redoks itu dengan oksigen sama elektron. Jadi yang paling lengkap tuh sebenarnya menentukannya pakai bilangan oksidasi atau biloks. Nah, sebelum menentukan mana oksidasi sama reduksi, kalian tuh harus tahu dulu aturan bilangan oksidasi untuk beberapa senyawa bahkan unsur. Jadi ini udah saya sederhanakan. Yang pertama adalah uh, unsur yang sendiri, unsur yang sendirian, atau dia berikatan sama diri sendiri, unsur yang sendiri atau berikatan dengan diri sendiri, itu dia akan memiliki biloks. Ini saya singkat biloks itu menjadi biloksnya sama dengan 0. Jadi atau muatannya sama dengan 0. Contoh, kalian sedang ketemu soal, lagi ada soal kalsium lagi sendirian, atau Mg lagi sendirian, atau senyawa yang berikatan, atau unsur yang berikatan sama diri sendiri. Kayak contoh, Cl2 atau klorin. Atau yang lebih sering kalian ketemu ya oksigen. Oksigen kan bentuknya 2. Jadi kalau dia berikatan sama diri sendiri, maka biloksnya atau muatannya sama dengan 0. Dia nggak ada muatan. Yang kedua, nah unsur atau kalian lagi ketemu yang namanya ion. Ion, bilangan oksidasinya, BO-nya itu sama dengan nomor muatannya. Nomor muatan, contoh, adalah misalnya kalsium lagi sendirian. Nah, kalsium tuh lagi sendirian 0, tapi kalsium kalau ada muatan di sini itu bukan unsur. Dia udah masuk kategori ion, berarti ini BO-nya sama dengan plus 2. Gitu. Contoh, klorin itu kalau sendirian 0, tapi kalau klorin minus 1 atau klorin min, maka itu biloksnya nggak 0 lagi, tapi minus 1. Begitu juga ion-ion poliatom atau ion-ion yang banyak terbentuk nih, kayak contoh sulfat. SO4 2 min. SO4 2 min dia punya biloks itu sama dengan minus 2. Bu, tapi yang minus 2 ini yang mana? Berarti biloks S ditambah di biloks O itu totalnya harus minus 2. Kenapa? Karena ini gabungan, berarti S tambah O sama dengan minus 2. Itu kalau ion. Nah, kalau kalian ketemu, Bu, bukan unsur yang lagi sendirian, bukan juga ion, Bu, tapi malah senyawa. Nah, senyawa itu memiliki aturan sedikit. Ada poinnya. Yang pertama, jadi kalau senyawa itu berarti gabungan dari beberapa unsur. Aturan yang pertama, golongan, unsur-unsur yang berada di golongan 1A, 2A, dan 3A, nomor 1A, 2A, dan 3A. Nah, 1A dan 2A dan 3A akan nomor golongan 1A dan 2A dan 3A itu golongan biloksnya sama dengan nomor golongannya. Nah, jadi hafalin yuk. Jadi kalau 1A biloksnya sama dengan 1A. Biloks yang 2A berarti 2 plus 2. Yuk hafalin ya. Haji, Lili. Haji, Lili naik kereta rombongan Kaisar Firaun. Nah, 2A beli mangga, cari sirsak, bawa rambutan RA, dan 3A bencong alianya nggak ingin tersakit ya. Jadi kalau kalian menemukan unsur-unsur yang berada di golongan 1A, 2A, dan 3A, maka dia ini biloksnya itu akan sama dengan nomor golongannya. Jadi dia nih, ini biloksnya itu akan sama dengan nomor golongannya. Nomor golongannya. Berarti Bu harus hafal, yes, harus hafal. Yang B. Terus hidrogen itu punya nilai bilok sama dengan plus 1. Nanti kecuali dia lagi ketemu sama
sesama 1A, itu nanti kalian pelajari lagi lebih dalam di kelas 3 nanti ya, yang C. Terus oksigen itu kalau dalam senyawa punya nilai -2. Nah, ini sebenarnya aturan yang wajib. Nah, aturan yang D. Nah, aturan D adalah kartu as atau keadaan darurat. Keadaan darurat. Nah, jadi sebenarnya kita wajib hafal tuh yang 1 sampai 3AB. Nah, bagian 3D ini adalah keadaan darurat. Maksudnya apa, Bu? Jadi kadang-kadang dipakai, kadang-kadang aturan ini nggak dipakai. Nah, keadaan darurat tuh dipakai untuk golongan 7A. Golongan 7A berarti elektron terakhirnya itu kan 7. Berarti dia butuh 1 elektron untuk stabil kan. Maka dia biasanya bisa keadaan darurat biloxnya bisa dipakai -1. Kok -1? Karena dia butuh 1 elektron buat tarik. Nah, tapi ada syaratnya. Kita pakai -1 jika tidak ada yang diketahui bilox unsur lainnya. Jadi golongan 7A itu nilainya tuh sebenarnya enggak tetap, tapi bisa jadi -1 kalau pas dia berikatan sama senyawa lain nih, senyawa lain atau unsur lain tuh nggak diketahui juga. Jadi kita bisa bantuan kartu as terakhir, oh 7A tuh -1. Nah, siapa aja ya 7A? Saya sudah pernah hafalkan, sudah kalian hafalkan. Fosil Cleopatra baru berumur 1 abad. Fosil Cleopatra baru 1 abad. Jadi kalau ketemu unsur ini dalam suatu senyawa, terus senyawa lain tuh kayaknya nggak diketahui Bu, nggak ada di aturan wajib. Nah, kalian boleh gunakan kartu as terakhir. FClBrIAT ini adalah -1. Nah, contoh dari aturan 1, 2, 3. Jadi redoks nih sebenarnya di buku mungkin lebih panjang. Kalian cukup hafalkan aturan 1, 2, 3. A, B, C, dan D keadaan darurat. Jadi cara ngapalnya yuk sama-sama. 1, unsur yang lagi sendirian atau unsur yang lagi ikat sama diri sendiri, bilangan oksidasinya 0. Unsur yang ada muatan di atasnya, berarti biloxnya nggak jadi 0, tapi biloxnya sesuai dengan muatan yang ada di atas. Terus kalau senyawa atau gabungan-gabungan, yang pertama kalau di golongan 1A, 2A, 3A, biloxnya sama dengan nomor golongannya. H+1 dan O-2. 7A keadaan darurat, 7A tuh -1. Itu pun kalau tidak diketahui. Contoh 1A, 2A, 1, 2, dan 3A. Contoh ya, contoh. Contoh, kok jadi merah? Contoh. Ini mudah banget anak-anak. Contoh ya, ada soal asam oksalat H2 H2 CO. Nah, ini mudah kok nih. Nih yang pertama. Misal ditanya, berapa ya bilangan oksidasi unsur C? Nah, ini C ya. Berapa bilangan oksidasi dari unsur C? Pertanyaannya. Berapa bilox atau BO dari atom karbon unsur berikut? Nah, yang pertama adalah kita sepakat dulu kalau mau ngerjain bilox atau bilangan oksidasi, itu ada sisi atas sama sisi bawah. Sisi atas tuh bilox asli untuk satu unsur, bilox asli berarti yang ada di aturan. Yang di atasnya itu oret-oret kalian. Jadi cara ngerjainnya gini. H2C24 mana di antara unsur-unsur berikut yang ada di aturan? Oh, H, Bu, lihat. Oh, H tuh sama dengan +1, Bu. Nah, ini +1. Nah, lihat H tuh 1H nilainya +1. Di sini ada 2. Berarti untuk oret-oret dikali. Kalau ini kan untuk ngitung, berarti 1 dikali 2 berarti 2. C lagi tidak diketahui. Bla 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 kosongkan terus O. Nah, cari O di aturan berapa? O nilainya adalah -2, Bu, muatannya. Berarti kalian tulis -2. -2 kali 4 itu berarti kalau ke atas kan kali, ke bawah bagi ya. O tuh nilainya -2, tapi O tuh ada 4 kali, berarti jadi -8. Sama dengan, nah berarti -8. Ini -8. Nah, total penjumlahan itu berapa? 2 ditambah bla 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 dikurang 8. Ini total penjumlahannya itu sama dengan zat yang ada di atas ini. Kalau zat di atas ini tidak ada apa-apa, ini loh, nggak ada apa-apa kan, ini 0.
Nah, berarti nilainya 0. Baru kalian jumlahkan. 2 ditambah berapa dikurang 8 sama dengan 0. Berarti 2 ditambah berapa dikurang 8 sama 0, berarti ini sama dengan 6. Nah, gitu. Berarti 6 nih buat C2. Berarti 1 C2-nya berapa? Ini segini nih. Nih. Berarti nilai BO untuk satu karbon saja itu sama dengan 6 dibagi 2. Berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi bilangan oksidasi dari senyawa karbon untuk asam oksalat ini adalah 3. Lagi misalnya S2, ini ion tiosulfat S2, O4, 2-, tiosulfat, 2-. Nah, ini contoh ya. Nah, yang ditanya adalah sulfat nih. Nah, kalian cari dulu. Ini kan gabung nih banyak, berarti aturannya ikut senyawa ya. Nah, O berapa nilainya? Bu, O itu sama dengan -2. Nah, yuk. Penjumlahannya tinggal di atas. -2, tapi ada 4, berarti sama dengan -4. Sama dengan, nah, berapa total penjumlahan di sini? Total penjumlahan di sini adalah bukan 0, Bu, tapi -2. Maka total di sini adalah -2. Nah, oke, salah ini. Di -2 kali 4 tuh -8, Pak. Ini -8. Dah, berapa ya dikurang 8 sama dengan tetap -2? Berarti ini adalah plus 6. Nah, plus 6, nah S-nya itu ada 2 butir, berarti 1 S sama dengan, nah berapa? S-nya sama dengan 3. Plus 3. Gitu. Lagi, nah untuk kasus yang contoh ini ya, contoh yang keadaan darurat di mana nggak diketahui. Contoh ini adalah natrium klorat, natrium ClO4, perklorat, hiperklorat ini. Terus yang satu lagi adalah FeCl3. Nah, ini adalah dua kondisi yang berbeda. Perhatiin, kalau di senyawa NaClO4, ada nggak ya yang kita ketahui? Coba lihat, Bu, natrium ini ada di golongan 1A, berarti ini adalah plus 1. Selain itu, oksigen saya tahu, Bu, -2, berarti ini -2. Nah, pada keadaan seperti ini nih, Cl itu nggak boleh kita pakai -1. Mengapa? Masih ada loh yang diketahui. Nah, itu tuh golongan 7A tuh kayak gitu aturannya. Berarti Cl-nya berapa? Plus 1, 1 kali 1, terus -2 kali 4, bla bla bla. -2 kali 4 berapa? -8 sama dengan 0. Nah, berarti Cl di sini berapa? Plus 7. Tapi Cl-nya ada 1 orang, berarti langsung aja Cl-nya sama dengan 7 bagi 1, berarti tetap sama dengan plus 7. Terus FeCl3 nih, FeCl3 itu -1. -1 kali 3, -3. Sama dengan 0, berarti Fe di sini adalah, nah Bu, kenapa sih ini langsung -1? Karena Fe itu tidak ada di aturan H+1, O-2, F itu tidak ada di golongan 1A, 2A, 3A. Jadi Fe ini tidak diketahui. Kalau ini juga tidak diketahui, Cl juga kita tidak diketahui, nah kita tidak bisa dapat dua-duanya. Jadi pada keadaan seperti inilah si Cl itu dipakai -1. -1 kali 3, -3, ini sama dengan plus 3. Jadi gitu. FClBrIAT dalam keadaan terpaksa kita boleh gunakan -1. Nah, jadi sebenarnya materinya tuh sampai sini. Nah, gimana sih dengan soal-soalnya? Kita masuk ke soal. Oke, kita masuk ke soal. Soal yang penting-penting aja ya. Contoh nih, nomor oksidator. Nah, pertanyaan ini saya buat versi lengkapnya. Ini ada reaksi C kali KaNO3. Pertanyaannya, siapa oksidator? Nah, kita tanya semua deh di soal ini. Nah, siapa oksidator, siapa reduksi. Nah, jadi kalau ketemu soal seperti ini, redoks, nah kalian cari dulu biloksnya. Siapa yang oksidasi dan siapa yang reduksi.
Step yang paling enak tuh menggunakan bilangan oksidasi. Kalian udah belajar kan barusan? Oke, nah karbon. Karbon lagi sendirian, maka biloxnya 0. Ya. Terus KNO3. Ada nggak yang kalian ketahui? Bu, K tuh golongan 1, Bu. Berarti plus 1. N, Bu. N tuh bukan di golongan 1A, 2A, dan 3A. Bukan juga H, bukan juga O. Jadi skip, nggak diketahui. O. O nilainya minus 2. Berarti dapat minus 2. Baru kita jumlahkan. Perhatikan di dalam bilox, yang namanya koefisien tuh nggak terpakai. Ya, nggak dipakai. Jadi langsung aja yang ini. Yang ada angka-angka di belakang sini. 1 kali 1 plus 1. Terus, O minus 2 kali 3 min 6. Sama dengan 0. Dah. Terus, 1 bla 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 dikurang 6 sama dengan 0. Berarti N-nya sama dengan plus 5. Dah. Plus 5. Berarti di sini plus 5. Ya. Terus C 0. C ke C. Terus ini. Minus 2 kali 2 minus 4. Berarti C-nya sama dengan berapa? C tambah O kan nggak ada apa-apa di sini. Berarti kita sama dengan 0. Nah, berarti C di sini adalah plus 4. 4 di sini ada 1, berarti 4 bagi 1, 1C adalah plus 4. Terus KNO2, nah ada enggak yang kalian ketahui? Ada Bu, K itu sama dengan plus 1, O sama dengan minus 2. Jumlahkan, berarti plus 1, saya buat di sini aja ya, plus 1 ditambah N dikali dikurang 4 sama dengan 0, berarti N itu sama dengan berapa? Plus 3. Oh, berarti plus 3, Bu. Berarti sini sama dengan plus 3. Sorry. Nah, terus pertanyaannya saya gabung-gabung ya. Mana ya di antara sini yang oksidasi? Nah, kalau kalian mau menentukan siapa yang oksidasi, kalian cek mana bilangan oksidasi unsur yang berubah. Karbon sebelumnya 0, kemudian produknya jadi 4. Berarti 0 ke 4 0 ke 4 tuh naik ke turun. Nah, 0 ke 4 tuh, nah, coba ya, 0 ke 4 tuh bilangan oksidasinya naik. Naik. Nah, siapa yang bilangan oksidasinya naik? Kalau bilangan oksidasi naik itu adalah proses reaksi oksidasi. Terus yang N. N itu 5. Nah, menjadi N sebelah kanan. Jadi kalian tuh bandingin sesama N ya. Awalnya 5. Awalnya ini 5. Terus sebelahnya tiba-tiba jadi 1. Berarti naik atau turun. Nah, kan 5 ke 1 tuh berarti biloxnya turun. Nah, karena turun berarti reaksinya kita sebut reduksi gitu. Nah, jadi kalau kita buat kesimpulan buat catatan kalian, jadi gini. Nah, karbon, ini kan karbon nih. Karbon itu mengalami reaksi oksidasi. Nah, terus, nah, kalau dia mengalami reaksi reduksi, berarti dia seorang apa? Jadi ada kayak pelaku gitu. Kalau dia mengalami reaksi oksidasi, berarti dia seorang reduktor. Loh Bu, kok gitu? Jadi C ini ngalamin oksidasi, tapi C membuat orang yang di sebelahnya, yaitu KNO3, ngalamin reduksi. Jadi gitu, C oksidasi, tapi dia membuat orang sebelahnya reduksi. Itu. Atau kalau kalian mau ngapal lebih mudah, ngapalnya terbalik aja. Kalau C ngalamin oksidasi, berarti dia seorang lawannya, reduktor. Terus, terus KNO3. Di sini ada si KNO3. Nah, KNO3 itu sama dengan, dia akan ngalamin reaksi reduksi. Nah,
berarti dia seorang lawannya kalau dia pelakunya. Kalau reduksi lawannya oksidasi, tambahkan kata-kata or, seorang oksidator. Jadi gitu. Terus, Bu, kalau CO2 sama KNO2, nah CO2 sama KNO2 tuh disebut, nah ini, nah, CO2 sama KNO2 itu kita sebut, perhatiin CO2 tuh kita sebut dengan, dia kan hasil dari oksidasi nih. Ini kan oksidasi, oksidasi menjadi CO2, itu kita sebut dengan hasil oksidasi. Terus kalau NO2, KNO2 adalah hasil dari reduksi. Seperti itu. Nah, terus latihan terakhir, gimana sih yang kalian biasanya ketemu redoks? Itu tuh nggak sah kalau nggak ketemu salah satu redoks spesial. Jadi kan redoks tuh ada jenisnya, redoks biasa, ada namanya reaksi redoks, autoredoks, sama konproporsionasi. Ini ya. Jadi ada kasus redoks spesial. Kasus redoks spesial yang pertama adalah autoredoks. Nah, autoredoks itu biasanya kalian juga biasa menggunakan ada disproporsionasi. Nah, auto, asal kata dari otomatis. Jadi, kasus autoredoks itu artinya satu zat itu mengalami oksidasi dan reduksi secara sekaligus. Satu zat mengalami oksidasi dan reduksi sekaligus. Contoh, ada soal nih, A tambah B menghasilkan C tambah D. Nah, A tambah B menghasilkan C tambah D. Nah, yang maksudnya autoredoks tuh gini loh. Otomatis. Nah, nih. Otomatis kan asal ada, kalian buat. Nah, A nih, dia mengalami oksidasi, misalnya menjadi C. Tapi, ini oksidasi ya. Dia ngalamin oksidasi, tapi A juga mengalami reduksi. Nih, segini. Dia mengalami reduksi juga menjadi D. Nah, jadi kalau ngelihat dia ngalamin 2 kali, ini reduksi. Jadi kalau satu zat ngalamin oksidasi dan reduksi sekaligus, kita sebut dia autoredoks. Gitu. Nah, saya tuh cuma ngapal autoredoks aja. Yang lawan dari autoredoks adalah konproporsionasi, sionasi. Nah, konproporsionasi itu lawan dari autoredoks. Jadi kalian hafalnya autoredoks aja. Kalau saran saya sih. Nah, kalau konproporsionasi itu artinya gini, hasil dari oksidasi dan reduksi sama. Jadi kalau autoredoks itu 1 pecah 2, kalau konproporsionasi itu 2 menjadi 1. Jadi contoh nih, ada gini nih. Bu, pusing Bu. Nah, kalian mending hafal 1 aja, autoredoks aja. Lawannya kan berarti, nah nih. Nggak usah pusing-pusing, hafal 1 aja nanti. Nah, coba perhatiin. Yang namanya konpro, kalau autoredoks kan 1, bisa jadi 2 nih. Nah, kalau kalau konpro tuh gini. Nih. A mengalami oksidasi. Nah, menjadi C. B mengalami reduksi menjadi C juga. Jadi konproporsionasi itu kalau misalnya satu zat itu ini reduksi. Jadi kalau autoredoks itu satu zat itu ngalamin 2 kali proses oksidasi dan reduksi. Kalau konpro tuh 2 zat menjadi 1 dioksidasi sama reduksi. Saran saya hafal salah 1 aja. Kalau saya sih ngapal autoredoks. Pokoknya autoredoks tuh 1 zat pecah jadi 2. Dia ngalamin oksidasi, dia juga mengalami reduksi. Nah, biasanya itu tuh tipsnya adalah
Kadang kita dapat soal redoks itu sebenarnya mudah, tapi tipe soalnya panjang dan memakan waktu. Jadi ini adalah salah satu cara cepat buat nentuin autoredoks ya. Autoredoks kan pengertiannya satu zat bisa mengalami oksidasi dan bisa mengalami reduksi nih. Berarti dia bisa jadi pecah menjadi dua zat. Cara cepat ngerjain autoredoks, kalian cari aja zat-zat yang tidak ada di aturan yang dasar, yang tadi selain H, selain O, tapi zat itu tuh di sebelah kiri disebutnya satu kali, di sebelah kanannya disebut dua kali. Contoh nih, SO2 ditambah O2 menjadi SO3. Coba lihat ya, ini S, nih S. Oh Bu, enggak Kak Bu, enggak. Oksigen enggak. Oksigen ada di aturan dasar, jadi enggak bakal banyak berubah, tetap -2. S di sebelah kiri disebut satu kali, yaitu SO2. Di sebelah kanan juga disebut satu kali. Oh, berarti ini bukan auto redox, bukan. Nah, sekarang yang B, FeCl3. Fe disebut satu kali, Fe juga disebut satu kali, bukan. Terus Cl. Cl disebut satu kali di sini. Di sini Cl-nya disebut dua kali. Nah, ini. Nah, ini bisa disebutnya dua kali, Bu. Di sini satu kali aja disebut, di sini disebutnya dua kali. Oh, ini kemungkinan autoredox. Simpan. Yang C. I. Disebut satu kali di I2, nggak ada I lagi, tapi di sini bisa dua kali. Oh iya Bu, ini juga bisa. Nah, berarti kemungkinannya ini. Terus kayak S. S disebut dua kali. H sama O abaikan ya. Terus di sini disebutnya satu kali. Kalau dua jadi satu, itu bukan autoredox, itu lawannya yaitu konpro. Konpro. Terus yang E. C. Jadi kalau satu zat jadi dua itu auto, kalau dua jadi satu konpro. Kalau C disebut berapa kali di sini? Satu kali, di sini juga satu, N. Satu kali, di sini juga cuma disebut satu kali, bukan. Jadi jawaban kalian tuh mengecil di B sama C. Nah, berarti kalau misalnya beruntung satu soal kadang cuma autoredoxnya cuma satu aja. Nah, ini saya hilangin ya. Berarti kalian tinggal jawab ini yang ini. Tinggal cek aja. Jadi Bu, autoredox tuh ngeceknya cara cepatnya kayak tadi kan. Daripada kalian ngecek 5 soal, semua satu-satu kecil kan masalah. Berarti tinggal B sama C. Nah, yuk. Misalnya saya kerjain C. I2 zat yang berikatan sama diri sendiri itu 0. Terus nggak usah repot-repot hitung ini aja. K sama dengan plus 1. Karena K golongan 1A. Terus I sama dengan minus 1. 0 ke minus 1 tuh ngapain? 0 ke minus 1 itu adalah, 0 ke minus 1 tuh reduksi, Bu. Jadi kan nggak usah lama-lama cek semua unsur, nggak usah, hanya perlu target aja, I2. Terus yang I2 ini 0, kalau I2 yang ini gimana? K di sini plus 1 Ibu, gitu kan. K kan golongan 1, O sama dengan minus 2. Berarti total sini jumlahkan plus 1, bla bla bla, min 6, karena ada 3 butir kan, minus 2 kali 3 min 6, sama dengan 0. Nah, 1 bla 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 dikurang 6 sama dengan 0, berarti di sini berapa? Plus 5. Oke. Wah, dari 0 ke plus 5 tuh ngapain? Nah, dari 0 ke plus 5 itu adalah oksidasi. Nah, jadi kalau ada satu zat dua kali mengalami reduksi, terus dia juga mengalami oksidasi, nah itu adalah auto redox. Kalau kalian beruntung biasanya soal hanya satu ini aja yang dapat, ini nggak ada. Biasanya hanya satu pilihan aja. Jadi kesimpulannya kalau autoredox tuh cari satu zat di sebelah kiri, dia disebut di kanannya dua kali. Bu, kok K-nya nggak dihitung? H nggak dihitung, Bu. Lihat, yang dicari perubahan bilangan oksidasi sama reduksi itu yang nggak ada di aturan dasar. Nah, aturan dasar tuh H sama O golongan 1A, 2A, 3A tuh nggak bakal berubah karena dia udah ada di aturan dasar. Pada umumnya dia nggak berubah. Jadi kalau mau pakai cara cepat nentuin autoredox, carilah unsur-unsur yang nggak ada di aturan dasar. H, O, 1A, 2A, 3A, cuekin. Gitu.
Oke, sekian video dari Redox saya. Selamat belajar. Saya mohon maaf lahir batin ya selama 1 tahun mengajar kalian. Ternyata kita udah sama-sama ngelewatin Covid 1 tahun ini bersama. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dalam keadaan sehat untuk tatap muka lagi. Oke, semangat belajarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.